Halo, assalamualaikum. Sejauh ini sudah 2 kali saya nyoba TWS earphone dari Oppo dan skornya masih imbang satu sama. Ada yang menurut saya kurang bagus dan ada juga yang kayak nemu harta karun. Nah, Oppo Enco R2 Pro ini bandrol resminya itu di angka Rp1.099.000. Namun, saya nemu penjual yang pasang harga lebih murah Rp200.000. Highlightnya ada di noise cancellation dengan suara yang powerful dan juga lively. Minusnya mungkin kali ini nggak support wireless charging lagi ya, nggak kayak Oppo Enco W51. Nah, fiturnya sendiri dia sudah menggunakan Bluetooth 5.2 dengan kodek yang disupport SBC dan ESC. Kemudian ada ANC dan Ambience Mode, di mana mode Ambience ini absen nih di Oppo Enco W51 lalu, di sini hadir. Dan juga punya Low Latency Mode, tapi harus aktifkan dari aplikasi Hey Melody. Di beberapa smartphone Oppo kelas atas, ini nggak usah install lagi ya, bahkan katanya bisa pop-up langsung untuk koneksi yang otomatis. Nah, perangkat ini sudah mendukung multi-point connection, tapi ternyata nggak seamless. Nanti saya detailkan lebih dalam lagi ya. Sekarang kita bahas karakter suara, di mana sebetulnya saya suka banget sama suaranya. Meski rasanya suara seperti ini bisa didapat di Oppo Enco W51 yang sempat cuci gudang di angka 500 ribuan. Suaranya bagus, karakternya cenderung powerful, namun bisa maintain detail-detail kecil dengan asyik. Jadinya hidup banget ya buat dengerin berbagai genre musik. Tipe bassnya itu bumi, tebal memenuhi telinga dengan punch yang deep, pace-nya cepat, dan ekornya tidak banyak terasa. Bassnya itu didorong dengan power yang kenceng, nonjok banget, tapi nggak overkill. Vokal masih ada gaung, tapi overall sih tidak sampai merusak sektor ini ya. Pitch suara sedikit berat dan tone-nya itu masih imbang. Tidak begitu natural memang, tapi masih sangat enjoyable. Treble dapat seringnya, berasa juga sparklingnya, tapi tak bisa dipungkiri ada distorsi bass masuk ke sektor ini. Jadinya urusan clarity bisa dibilang tidak terlalu pure ya. Karakter atau signature-nya masih agak balance dengan kecondongan lebih ke warm nih jadinya. Buat bass head sebetulnya ini bakal cocok. Nah, untungnya di level harga segini tuh earphone biasanya lebih lentur ke sektor lain juga. Jadi nggak asal ngebass yang biasanya didorong banget sampai bocor kemana-mana. Jadi masih tergolong bagus ya, masih balance. Dan powernya ini juga kerasa banget, jadi siap-siap pegel ya telinganya kalau kamu mendengarkan dalam hitungan puluhan menit. Stagingnya juga luas, separasi instrumen juga jelas, dengerin musik pakai ini rasanya lively banget. Dan virtualisasi akurat, even buat gaming pun ini mantap. Memang latensinya kerasa ya, cukup ya delaynya, di mana saat main PUBG Mobile ekor langkah antara 3-4 langkah, dengan suara tembakan dan berbagai gerakan yang terasa ada jeda. Nah, kamu bisa aktifkan mode gaming. Saya sendiri set triple tap ke mode gaming ini ya di aplikasi Hey Melody, dan ekor langkahnya bisa turun hingga 2 langkah saja, serta suara lainnya jadi on point. Mikrofonnya sendiri cukup bagus, namun rasanya bukan yang terbaik di level harganya. Sedikit banyak, earphone ini mengingatkan saya dengan simpanan saya, Soundcore Space A40. Ya, dan ini adalah contoh perekaman audio dengan mikrofonnya TWS Oppo Enco R2 Pro. Silakan disimak karakter suaranya, natural atau tidak, kayak suara robot atau tidak, detailnya, apakah kaya atau banyak yang hilang atau putus-putus atau terganggu dengan suara sinyal, terdet-terdet, apakah ada kresek-kresek, sama gainnya ya, cukup kenceng nggak segini suaranya. Saya nggak teriak-teriak sih ngomongnya. Cuma sekarang saya mau tambahin noise dari kipas seperti biasa ya. Oke, kita sudah nyalakan kipasnya di level 1, ini biar kelihatan. Kemudian sudah level 2 sekarang, silakan disimak. Dan sekarang sudah level 3, paling kencang seperti ini. Saya diam dulu. Oke, saya ngomong lagi dan silakan disimak sekarang suaranya bandingkan dengan setelah kipas ini mati seperti ini, tanpa noise ya. Seperti biasa, bandingin apakah suaranya jadi cempreng atau tidak dan suara kipasnya teredam atau tidak. Habis itu komen, bagus nggak mikrofonnya segini buat TWS earphone 1 jutaan. Oke, saya merasa ANC di mic-nya itu kurang optimal ya. Antara noise-nya masih cukup terdengar atau suara jadi lebih cempreng dan kurang natural. Tapi untuk aktif noise cancelling-nya ini bagus ya, meredam cukup dalam dan awareness mode-nya juga cukup signifikan terasa. Lalu bagaimana multi-device-nya? Ternyata nggak langsung terhubung ke 2 perangkat sekaligus.
tapi masih satu perangkat gantian dengan yang lain ya. Karena saya coba hubungan perangkat kedua hasilnya selalu gagal. Lebih baik di aplikasi kamu set tap and hold yang lebih panjang itu buat switch device. Itu pun baru akan bekerja saat tidak ada suara yang dimainkan di earphone ini. Jadi urutannya kayak gini, pause dulu semua suara, tap and hold yang lebih lama sampai terdengar nada, lalu earphone ini akan otomatis terhubung ke perangkat Bluetooth yang lain yang sudah pernah pairing juga. Jadi ya tidak seamless ya, malah sedikit ribet nih jadinya. Kalau driver quality-nya sih oke ya, bass shaker test bisa dilahap dengan baik, dan Oppo Enco Air 2 Pro ini punya in-ear detection juga. Jadi bisa auto pause and resum cukup dengan lepas dan pasang dari telinga kita, sebelah aja udah cukup. Build-nya sendiri cukup bagus, meski finishing glossy dan plastikinya masih sangat terlihat ya. Nah yang unik adalah tutup charging case-nya seperti ada lapisan transparan ekstra nih. Overall, ini sebetulnya TWS bagus, oke buat harganya juga, meski ternyata fiturnya tidak selengkap yang saya bayangkan. Tapi sekali lagi, buat musik ini asyik dan ANC-nya juga bekerja dengan baik. Alternatifnya sih jelas ya, Soundcore Space A40 dengan segala kelebihannya. Sayang sekali memang Oppo Enco Air 2 Pro ini belum bisa menggeser kedudukan daily driver saya yang satu itu. Oke lah, kalau gitu sekali lagi, mari ke lapak sekenan saya. Earphone ini akan segera mejeng di sana. Videonya sampai di sini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.